Siswa ditahan hingga sekolah dasar di Bukit Tinggi yang selalu digenangi banjir, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan 5 tersangka dugaan korupsi pembangunan rumah susun di Kabupaten Sijunjung. Setelah tim penyidik memeriksa dan mencari alat bukti yang cukup, 3 dari 5 tersangka langsung ditahan agar tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Ketiga tersangka yaitu Alex Rizal selaku pejabat pembuat komitmen, LD Effendi kuasa direktur, serta Trisnaldi pelaksana lapangan. Ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Anak Air Padang selama 20 hari. Sedangkan untuk 2 tersangka lain, penyidik Kejati akan segera mengirimkan surat panggilan. Keduanya beralasan masih berada di luar kota. Dirjen Penyedia Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Satuan Non-Vertikal Tertentu Sumbar melelang proyek pembangunan rumah susun untuk ASN dan pegawai Kabupaten Sijunjung dengan nilai proyek 13 miliar rupiah tahun 2018. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi mega proyek RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2018 hingga tahun 2020. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa beberapa kali. Kelimanya dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat. Penetapan mereka berawal dari perusahaan pemenang tender menjual proyek kepada mereka dengan nilai 102 miliar rupiah. Proyek tersebut bernilai lebih dari 130 miliar. Sejak kasus ini bergulir, Kejaksaan telah menetapkan 16 tersangka. 7 diantaranya telah selesai diproses dan berkasnya telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Seorang warga Mandiangin, Kabupaten Pasaman Barat, hilang di sungai. Korban bernama Ade Gunawan, berusia 49 tahun, dan sehari-hari bekerja mencari lokan di sepanjang sungai Mandiangin, Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali. Biasanya korban mencari lokan dengan cara menyelam. Sungai ini sudah dikenal sebagai habitat buaya. Tim SAR gabungan menemukan organ dalam tubuh manusia mengapung di sungai. Sebelumnya, tim SAR juga menemukan bagian tubuh manusia yang diyakini merupakan potongan tubuh korban. Sepanjang tahun 2022 hingga pertengahan Januari ini, telah terjadi 3 kali peristiwa serupa. Bayi laki-laki yang baru lahir ditemukan warga di samping musola di daerah Limokaum, sekitar 5 km dari pusat kota Batu Sangkar. Awalnya, Kendra mengira jika suara yang berasal dari kantong plastik hitam tersebut adalah suara kucing. Namun dia kaget setelah dibuka di musola. Kantong tersebut berisi bayi laki-laki. Bayi dibawa ke rumah bidan untuk mendapatkan perawatan, sedangkan Kendra dan warga melaporkannya ke Mapolsek Limokaum. Polisi yang mendatangi lokasi membawa bayi ke RSUD Hanafiah untuk diperiksa kesehatannya. Polisi masih mencari informasi dengan meminta keterangan sejumlah pihak untuk mencari keberadaan orang yang tega membuang bayi ini. Menjadi lokasi langganan banjir, membuat proses belajar mengajar di SD Negeri 11 Bukit Apit, Puhun Bukit Tinggi tidak berjalan maksimal. Pasalnya sejumlah fasilitas pendukung tidak berfungsi. Saat musim hujan, sekolah ini selalu saja terendam, tidak hanya menggenangi halaman, namun juga masuk ke ruangan. Akibatnya, proses belajar mengajar pun terganggu. Akibatnya ruang perpustakaan, UKS, kantin, toilet dan rumah dinas tidak bisa berfungsi maksimal. Guru beralih tugas dari mengajar jadi membersihkan sekolah. Persoalan itu tidak hanya dirasakan guru di sekolah ini. Sejumlah lokasi di kota tujuan wisata ini juga mengalaminya. Banjir disebabkan karena dangkalnya drainase dan banyaknya sampah yang menghambat lajunya air.